Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang Zilliqa ya. Kita akan coba update. Kenapa? Karena memang Zilliqa ini mengalami kenaikan yang cukup fantastis dalam beberapa hari saja. Kita bisa perhatikan selama 24 jam terakhir. Nah, kita bisa lihat Zilliqa naik 82%. Lalu selama 1 minggu terakhir nih, teman-teman bisa perhatikan dia naik 310%. Ini sangat-sangat signifikan sebenarnya ya. Tapi video ini bukan untuk membuat teman-teman FOMO juga. Justru saya ingatkan jangan fear of missing out. Tapi nanti kita lihat apakah masih ada potensi dan bagaimana kalau teman-teman adalah seorang holder Zilliqa ataupun misalnya teman-teman yang tertarik untuk beli Zilliqa. Di video ini kita akan bahas, tapi kembali lagi disclaimer on semuanya karena video ini not financial advice dan keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita hanya provide pendapat tambahan lah bisa dibilang ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Zilliqa, kita bisa lihat nih sebelumnya Zilliqa kalau teman-teman perhatikan dia itu berada di ranking mungkin sekitar 100 lebih lah, 105, 110 gitu ya. Tapi memang Zilliqa ini dulunya adalah salah satu kripto yang cukup berfundamental kuat dan cukup hype. Dan kita lihat sekarang dia sudah kembali lagi hampir masuk ke dalam top 50 coin. Untuk sekarang dia ada di ranking 54. Jadi ini bukan sesuatu yang baru untuk Zilliqa. Sebenarnya Zilliqa adalah dulu juga cukup performing lah atau cukup bagus juga. Cuma sedikit kehilangan hype, tapi sekarang dia mulai bangkit lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apa yang membuat Zilliqa ini kembali hype lagi? Apa yang membuat Zilliqa ini kembali naik? Sebenarnya sempat kita bahas di salah satu video sebelumnya. Kenapa Zilliqa bisa naik? Nah, ini kan pertanyaan semua orang. Kenapa? Why is Zilliqa is going up all of sudden in the last days gitu istilahnya? Kenapa tiba-tiba naik di beberapa hari terakhir? Jawabannya adalah sebenarnya oke, ini mungkin kita flashback dulu kalau dari si Proof of Milan, di mana dia bilang kalau dulu di tahun 2020 when Zilliqa went up in 2020 itu karena dia punya fundamentalnya. Karena fundamentalnya baru dengan inovasi baru dinamakan sharding gitu ya, sharding. Dengan teknologi sharding ini membuat Zilliqa ini bisa memproses transaksi jauh lebih cepat dari Ethereum, fee-nya lebih murah dari Ethereum dan lain-lain gitu ya. Dan memang ini sudah terbukti gitu ya. Tapi untuk sekarang mungkin Zilliqa lebih berfokus terhadap untuk development di dalam ekosistem media karena Zilliqa sendiri adalah salah satu atau dia adalah layer 1 lah bisa dibilang, dia platform gitu ya. Dan yang membuat Zilliqa naik ini yang sempat kita bahas adalah dia punya Metapolis di mana dia membuat bisa dibilang metaverse-nya lah gitu ya. Dan yang menariknya yang sempat kita juga mention di mana Zilliqa ini memfokuskan dirinya menjadi layer 1 khusus untuk metaverse. Jadi kalau teman-teman melihat Metaverse ini bakal menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Istilah Metaverse ini akan menjadi sesuatu yang besar dan Zilliqa ini mungkin bisa menjadi leading layer 1 atau ya leading blockchain di dalam Metaverse tersebut karena dia sudah terfokuskan di Metaverse dengan adanya Metapolis ini. Dan sekarang people now are starting to realize that the first L1 atau layer 1 entering the Metaverse space is going to be powerful gitu. Jadi Zilliqa ini masuk ke dalam Metaverse, jadi wah ini kayaknya akan hype lah istilahnya. Ditambah lagi bukan hanya dia launching Metapolis, tapi dia juga ada offline eventnya gitu. Jadi ada event offline-nya bisa dibilang ya. Nah ini dia Maret 23. Jadi memang hype-nya ini baru-baru beberapa hari ini. Mulai dari dia launching Metapolis. Lalu dia juga ada bahas dia akan melakukan bisa dibilang event lah. Ini di 2 April di Miami di Amerika. Kira-kira seperti itu. Lalu dia juga baru aja Maret 29 dia launching trailer Metapolis nih, kalau teman-teman mau lihat nih trailer Metapolisnya di Miami dan lain-lain gitu ya. Dan ya ini join us on April 2 when we open the doors to Metapolis kira-kira. Tetap harus berhati-hati. Biasanya kalau misalnya ada event ini bukan selalu gitu, bukan ada selalu, tapi biasanya kalau ada event ini biasanya ini hype-nya sebelum event. Pada saat eventnya terjadi mungkin akan ada sedikit penurunan di harga biasanya gitu ya. Dan kalau kita lihat secara hype-nya juga, kita ngomongin hype Zilliqa ini kalau teman-teman perhatikan dari secara volume, ini kita sort by volume dalam 24 jam terakhir ya. Ini Zilliqa ini masuk ke dalam bisa dibilang ketiga lah gitu ya. Karena kita nggak hitung stablecoin USDT, nggak hitung Tether. Kita lihat nomor 1 Bitcoin sudah pasti ya paling besar. Nomor 2 Ethereum juga sudah make sense gitu ya. Nomor 3 ini Zilliqa altcoin gitu ya dengan volume sekitar 9 miliar gitu, 9 billion volume. Jadi ya cukup besar sekali. Dan mungkin ini gara-gara ada hype-nya dan ada Metapolisnya sendiri. Ini website Zilliqa kalau teman-teman penasaran juga, kalau teman-teman yang baru ya, Zilliqa low cost, murah bisa dibilang ya,
environment sustainable, jadi ramah lingkungan juga, lalu dia highly scalable, jadi cepat lah bisa dibilang. Jadi ini beberapa untuk Zilliqa-nya. Lalu kita bahas sedikit tentang Metapolis. Ya, ini Metapolis. A peek into Metapolis. Sebenarnya Metapolis ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah dari akhir tahun 2021, dari quarter 4. Cuma mungkin hype-nya masih kurang terlalu hype dan orang-orang baru mungkin melihatnya sekarang. Zilliqa is the first layer 1 protocol to launch a metaverse of this scale. Jadi mungkin secara skalanya cukup besar gitu ya. Layer 1 fokus untuk membuat metaverse gitu, dan dia akan features to include standalone accessible web, XR integrated platform as a service capabilities. Lalu kita lihat XR sendiri adalah extended reality. Metapolis itu artinya city in Greek atau kota di bahasa Yunaninya, dan bahkan ini sebenarnya seharusnya Metapolis ini mau launchingnya di Januari 2022, tapi ternyata dia ada extend lah, bisa dibilang extend, dan baru akan launching di Maret 2022 ditambah dengan offline eventnya gitu. Makanya ini create more hype lagi di dalam Zilliqa, dan ya di dalam Zilliqa-nya ini adalah beberapa trailernya juga kalau teman-teman mau cek di YouTube-nya. Jadi kira-kira itu yang membuat Zilliqa naik. Dan sekarang kita akan bahas tentang teknikalnya, karena ini mungkin teman-teman mau penasaran apakah dia masih bisa naik atau enggak gitu ya secara teknikal. Sebelumnya sempat kita bahas juga di mana pada saat ini kita bahas kalau nggak salah di tanggal 26 atau 27 di mana dia sedikit mengalami kenaikan, dan kita bilang ini kenaikannya sendiri sudah cukup signifikan ya, ini udah naik sekitar 176%. Jadi kalau misalnya teman-teman mau take profit atau mungkin mau buyback di bawah sini mungkin masih bisa, dan memang ini sempat terkena juga. Tapi sekarang yang saya sebenarnya juga tidak sangka ini adalah dia kembali naik lagi, seperti dia membentuk bullish pendant, tapi hype-nya ini masih ada. Bahkan kalau kita lihat secara ini dia naiknya ya, ini mungkin ke topnya sekitar 367% hanya dalam waktu berapa hari ya, 5 hari. Tapi ini menunjukkan kalau misalnya teman-teman ada sesuatu keyakinan di project dengan fundamental kuat, karena saya selalu bilang Zilliqa ini sebenarnya fundamentalnya kuat gitu ya. Ya sebenarnya dengan fundamental kuat dan ada hype-nya, ini bisa membuat satu kripto ini langsung tiba-tiba bangun secara tiba-tiba juga gitu. Ini adalah salah satu contohnya. Dan bahkan sekarang kalau menurut saya ada potensi sebenarnya untuk Zilliqa ini at least dia tes bagian all time high-nya dia gitu ya. Untuk sekarang all time high-nya dia itu berada di tanggal Mei 2021. Ini kalau teman-teman perhatikan, Zilliqa sebenarnya kurang performing ya setelah dia mengalami penurunan di bulan Mei ke Juli, lalu dia sedikit kurang performing, dan sekarang dia baru lumayan performing. Dan pertanyaannya adalah sekarang apakah Zilliqa bisa membreak atau bisa break out dari all time high sebelumnya di sekitar 0,25 sen. Nah ini akan menjadi penentuannya sendiri. Tapi mungkin dengan hype yang sekarang ada, mungkin masih ada potensi ya untuk Zilliqa naik. Tapi ada beberapa hal untuk teman-teman perhatikan juga, apakah untuk masuk atau enggak. Yang pertama adalah kenaikannya ini sangat-sangat signifikan. Jadi biasanya yang naiknya terlalu cepat itu juga bisa mengalami koreksi yang juga cepat gitu ya. Dan kembali lagi jangan terlalu fear of missing out, karena kalau saya rasa sendiri kalau secara fundamental masih banyak kripto-kripto yang belum naik dan fundamentalnya juga cukup menarik. Mungkin kalau secara resiko untuk sekarang mungkin lebih rendah gitu ya, karena ini Zilliqa udah lagi naik-naiknya. Bahkan kalau kalau kita lihat secara volumenya juga di sini tuh, dia lagi benar-benar nggak ada volume gitu dari November dan lain-lain. Tiba-tiba dia volumenya langsung naiknya kencang sekali gitu kenaikannya mulai dari akhir Maret ini gitu tanggal 20-an Maret. Kira-kira seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat dari indikator satu lagi. Mungkin kita lihat dari Relative Strength Index ya. Kita lihat dari RSI-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, ini Zilliqa sudah hampir sangat-sangat tinggi sebenarnya, dan ini nggak sehat untuk teman-teman sebenarnya masuk untuk dengan RSI yang setinggi ini untuk trading pun ataupun masuk untuk investasi. Jadi kalau mungkin masuk ini kalau menurut saya lebih ke arah sedikit spekulatif juga gitu, karena bisa dibilang agak sedikit FOMO lah gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan, dan kalau misalnya teman-teman mau masuk, saya rasa mungkin masuknya bisa diturunkan percentage-nya, mungkin alokasinya juga, karena ya cukup berisiko. Dan kalau misalnya teman-teman yang holder Zilliqa, tidak ada salahnya sebenarnya untuk take profit juga. Misalnya teman-teman mau take profit di harga sekarang, ataupun mungkin nanti pada saat dia mau tes all time high-nya take profit.
Karena saya yakin kalau misalnya dia fundamentalnya kuat, tetap aja pasti akan ada namanya koreksi gitu ya. Dan kalau misalnya terjadi koreksi, mungkin take profit di sini, lalu dia kembali turun ke sini ke dalam support yang kuatnya, ini masih menjadi zone untuk akumulasi lagi gitu dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi kan lumayan juga. Jadi take profit itu juga nggak salah, dan ya lebih baik secure profit dulu daripada nanti kita lihat dia pump terus ternyata dia turun lagi gitu, tapi kita tidak mendapatkan gain juga, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk support kuatnya untuk sekarang ini saya udah label sebenarnya, ini adalah di sekitar level 0,15 sen dan juga 0,12 sen. Ini untuk teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman yang pakai rupiah juga saya ada, bentar ya. Nah, ini untuk teman-teman yang pakai rupiah hampir sama juga. Untuk sekarang all time high-nya dia itu di 3.600 dan ya support kuatnya sebenarnya di 2.200 untuk sekarang. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat mungkin kita pakai Fibonacci ya, kita lihat secara prospeknya dia secara Fibonacci. Ini sebenarnya sudah mendekati, udah hit target take profit sih sebenarnya ya. Ini udah hit target take profit. Mungkin ini saya tebalkan dulu jadi lebih gampang dilihat ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini dari swing high-nya ke swing low, ini sudah hit target 2300 di golden ratio 1,618, 1,414-nya pun juga sudah kena. Jadi kalau misalnya teman-teman mau take profit selanjutnya, targetnya yaitu persis sebenarnya di all time high-nya dia, itu di garis yang warna merah 2,618, itu di sekitar 3511 gitu. Jadi ini adalah level untuk level Fibonacci-nya ya. Jadi itu untuk IDR-nya. Kita coba tadi untuk ke yang USDT-nya ya, karena kita belum review pakai target ini. Kita coba dari sini. Nah, hampir sama juga. Ini persis juga di dalam all time high-nya dia di sekitar 0,24 sen. Ini dari swing high-nya ke swing low-nya. Jadi kira-kira itu untuk update Zilliqa, short update, beritanya dan juga analisa teknikal. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.